Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar sekali, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan atas inayah Allah juga, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah di bawah bimbingan guru kita, yakni Bapak Dr. Abdul Basit Junaidi MAG. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada beliau karena sudah memberikan kesempatan. Jadi makalah ini mempunyai judul, yakni Genealogi Intelektual Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan dan Dinamika Keilmuan Mekah pada abad ke-19. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, yang mana beliau adalah seorang ulama besar di Mekah pada abad 19 yang mempunyai pengaruh yang sangat penting sekali, terutama bagi ulama-ulama terkemuka di Nusantara, karena kebanyakan sanad keilmuan ulama di Nusantara itu kembalinya kepada beliau Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada 3 alur pembahasan, yakni yang pertama adalah profil tokoh. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang konteks intelektual dan jaringan keilmuan pada masa beliau Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Dan yang terakhir kita akan mengupas tentang pemikiran-pemikiran Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, kemudian karya-karya beliau dan pengaruh beliau pada dunia keilmuan Islam. Yang pertama, profil Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, yang mana beliau dikenal dengan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i. Beliau merupakan salah satu ulama yang paling berpengaruh di Haramain pada abad ke-19. Lahir beliau berada di Mekah, kota kelahiran beliau, yang mana kota yang sangat mulia menurut orang-orang Islam, karena di sanalah semua umat Islam setiap tahun berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau lahir pada kota Mekah di tahun 1816 Masehi dan wafat pada tahun 1886 Masehi. Jadi kurang lebih umur beliau sekitar 8 atau 70 tahun umur beliau. Tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Masa hidup beliau bertepatan dengan periode yang sangat penting dalam sejarah dunia Islam, yakni ketika wilayah Hijaz berada di bawah pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah Ottoman pada saat itu, dan Makkah juga berkembang sebagai salah satu pusat keilmuan Islam yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena Makkah di samping menjadi tujuan utama ibadah haji, pada saat itu Makkah juga menjadi ruang pertemuan antar ulama. Pusat keilmuan pada saat itu adalah berada di Makkah dan berada di Masjidil Haram. Selain ulama, terdapat juga para pelajar, kemudian pedagang, dan lain-lain yang menyebabkan Mekah pada saat itu adalah kota yang sangat penting pada abad ke-19. Sejak usia dini, beliau Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan tumbuh dalam atmosfer keilmuan yang sangat kuat. Pendidikan beliau dimulai dari mempelajari Al-Quran, ilmu tajwid, bahasa Arab, serta berbagai ilmu dasar keislaman yang menjadi fondasi bagi pendidikan ulama pada saat itu.
Perkembangan keilmuan Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan berlangsung dalam lingkungan akademik Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram adalah pusat keilmuan, pusat kajian Islam. Jadi tidak heran kemampuan akademik atau kemampuan Syekh Ahmad Zaini Dahlan meningkat sangat pesat. Bahkan beliau menjadi salah satu ulama yang diakui dalam ulama Haramain, sehingga pada puncaknya menjadikannya sebagai mufti Syafi'i di Mekah, di kota Mekah pada tahun 1871 Masehi, pada masa Utsmaniyah. Posisi mufti tersebut menunjukkan bahwasanya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan mempunyai otoritas keilmuan yang sangat kuat, yang sangat dalam sekali, sehingga menjadikan ulama-ulama yang lain pada saat itu mempercayakan jabatan yang sangat tinggi atau seorang ulama yang berhak untuk memberikan fatwa dan menjadi rujukan ketika ada permasalahan di Mekah pada saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya kompetensi beliau sangat hebat sekali dan diakui oleh ulama-ulama Mekah yang lain. Selain berperan sebagai mufti, beliau juga dikenal sebagai seorang yang ahli menulis, yang produktif dalam bidang penulisan. Dibuktikan dengan karya-karya beliau yang sangat banyak sekali, dan juga bahkan banyak sekali kitab-kitab beliau yang dipelajari di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Kemudian Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan wafat di Mekah juga pada tahun 1886 setelah mengabdikan sebagian besar hidupnya kepada pengajaran, penulisan, dan pelayanan keagamaannya. Tapi meskipun beliau sudah wafat lebih dari 1 abad yang lalu, namanya hingga kini tetap memperoleh perhatian dalam berbagai kajian sejarah intelektual Islam, khususnya dalam dinamika keilmuan Islam, ulama Islam di Nusantara, yang mana semua atau sebagian besar sanad keilmuan tersambung ke Mekah atau ke Haramain dan jalurnya kepada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Baik, selanjutnya kita akan membahas konteks intelektual dan jaringan keilmuan pada masa Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Pada abad ke-19, seperti kita ketahui tadi, Mekah merupakan salah satu pusat transmisi ilmu keislaman yang paling penting di dunia Islam. Karena selain menjadi tujuan utama ibadah haji, kota ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat para ulama mengajar berbagai disiplin ilmu Islam kepada pelajaran dari berbagai wilayah dunia. Pada masa itu, wilayah Hijaz berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah, sehingga aktivitas pendidikan dan kehidupan intelektual di Masjidil Haram berlangsung relatif stabil. Aktivitas keilmuan di Mekah berpusat di Masjidil Haram melalui sistem pengajaran tradisional yang dikenal dengan halaqah. Seperti di masjid-masjid terdapat suatu kajian, dan bagi siapapun yang ingin mengikuti halaqah tersebut dipersilakan. Jadi ini yang menjadikan ulama-ulama Mekah, dan salah satu kelebihan di sana juga adalah pengajar yang sangat berkompeten. Misalkan pelajaran hadis, maka yang mengajar di sana adalah ulama ahli hadis yang tidak diragukan lagi kompetensinya. Kemudian terdapat penelitian tentang jaringan ulama Timur Tengah yang ditulis oleh Asyumarji Arza, bahwasanya sejak abad ke-17 telah terbentuk jaringan ulama yang menghubungkan Haramain dengan berbagai wilayah muslim, termasuk juga Nusantara. Jadi para pelajar-pelajar dari Asia Tenggara dan juga daerah-daerah lain datang ke Mekah untuk belajar kepada ulama Haramain, kemudian kembali ke daerah asal untuk mengajar serta mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, lembaga-lembaga Islam, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan intelektual tersebut, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan muncul sebagai salah satu ulama terkemuka
di Mekah pada abad 19. Beliau juga dikenal sebagai ahli mazhab fikih Syafi'i, sehingga menjadikannya sebagai mufti mazhab Syafi'i di Mekah pada tahun 1871. Yang mana jabatan tersebut menjadikan salah satu ulama yang paling otoritatif dalam hal fikih Syafi'i. Kemudian dalam proses pendidikannya, beliau juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka di Mekah. Salah satu guru-gurunya, di antara guru-gurunya yang disebut dalam berbagai sumber biografis adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Kemudian ada juga Syekh Muhammad Said Qudus, yang mana beliau menjadi mufti Syafi'i Mekah sebelum beliau. Kemudian ada juga Abdullah Siraj Al-Hanafi, ada Yusuf Al-Sawi Al-Misri Al-Maliki, dan juga ada Abdurrahman Al-Jabarti, yang mana beliau adalah ulama yang mengajar di Masjidil Haram pada saat itu. Melalui pendidikan tersebut, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan memperoleh penguasaan yang sangat luas dan sangat dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Kemudian beliau dikenal memiliki kompetensi dalam fikih, sejarah, hadis, serta ilmu kalam yang dibuktikan melalui pemikiran-pemikiran atau karya-karya beliau yang bisa kita akses melalui kitab-kitab cetak atau berbagai PDF yang ada di internet. Kemudian sebagai pengajar di Masjidil Haram, beliau juga memiliki majelis ilmu yang diikuti oleh pelajar dari berbagai wilayah dunia Islam. Seperti para murid beliau ada yang datang dari Hijaz, kemudian Yaman, Afrika, bahkan sampai Asia Tenggara juga datang ke Masjidil Haram untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama Mekah. Di antara murid yang memiliki hubungan intelektual dengan beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal Indonesia, asal Banten, yang menetap di Mekah pada abad ke-19. Syekh Nawawi Al-Bantani juga dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab. Ada beberapa karya beliau yang sangat fenomenal, terutama di kalangan ulama Indonesia. Salah satunya karya beliau adalah Tafsir Marah Labid, yang membahas atau menafsiri 30 juz Al-Quran, yang mana kitab ini adalah merujuk pada beberapa kitab tafsir terdahulu seperti ada Tafsir Jalalain, kemudian Tafsir Ar-Razi, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga pernah menulis kitab Nihayatuz Zain yang membahas tentang fikih mazhab Syafi'i, yang di dalamnya terdapat bab-bab yang lengkap mulai dari toharo, sholat, puasa, sampai dengan jinayah dan hukum-hukum fikih lainnya. Kemudian beliau juga mengarang kitab yang berjudul Uqudul Lujain, yang mana kitab ini membahas tentang hak-hak, kewajiban suami, kewajiban istri, kemudian adab kehidupan rumah tangga, dan lain-lain tentang kehidupan rumah tangga. Jadi ini membuktikan bahwasanya beliau sebagai ulama Nusantara memiliki keilmuan yang sangat luas. Bahkan kitab-kitabnya dipelajari secara luas di pesantren-pesantren Nusantara sendiri. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga sempat menjadi pengajar di Masjidil Haram dan memiliki murid dari berbagai wilayah di dunia Islam. Selain Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, terdapat juga ulama Nusantara yang pernah belajar ke Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, yakni Syekh Mahfud At-Tarmasi, ulama asal Indonesia, berasal dari Termas, Pacitan, yang beliau dikenal sebagai ahli hadis. Kemudian beliau juga menjadi salah satu ulama hadis terkemuka yang pernah mengajar di Mekah dan memiliki sanad hadis yang luas. Bahkan karya-karyanya dalam bidang hadis serta sanad keilmuan yang dimilikinya memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan studi hadis di pesantren Nusantara.
Selain tokoh-tokoh tersebut, terdapat juga tokoh lain seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Minangkabau yang kemudian juga menjadi imam dan juga ulama yang dipandang sebagai ulama ahli dalam bidang fikih mazhab Syafi'i juga di Masjidil Haram pada abad ke-19. Beliau dikenal sebagai guru bagi banyak tokoh pembaru Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Jaringan ulama Haramain juga memiliki pengaruh penting terhadap generasi ulama berikutnya. Seperti tokoh-tokoh yang kita kenal di Nusantara sebagai pendiri dua organisasi Islam terbesar, yakni Syekh Ahmad Dahlan dan Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau berdua pernah belajar di Mekah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Meskipun mereka datang setelah masa hidup Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi keilmuan beliau tetap tersambung dengan Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, tetapi tidak secara langsung. Intinya sanad keilmuan tetap satu sanad kepada beliau meskipun melalui beberapa ulama seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan ulama-ulama lainnya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ulama-ulama atau murid-murid beliau yang tadi disebutkan sebenarnya bukan satu-satu atau bukan jalur pokok dari keilmuan ulama-ulama seperti Syekh Ahmad Khatib, Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga ulama-ulama setelahnya, tapi itu hanyalah salah satu karena pada masa itu ulama yang mengajar di Masjidil Haram sangat banyak sekali sesuai dengan fan ilmu masing-masing. Bahkan dalam berbagai literatur kami cari sangat sedikit sekali yang membahas spesifik tentang Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Mekah. Karena memang beliau bukanlah tokoh utama pada saat itu dan beliau masuk dalam literatur atau buku-buku yang membahas tentang berbagai ulama atau kumpulan ulama yang berpengaruh di Mekah atau di Nusantara. Jadi bukan dalam penelitian tersendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran dan karya-karya juga pengaruh beliau Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Yang mana pemikiran beliau terdapat beberapa pemikiran yang paling terkenal dan paling beliau berpegang teguh. Terdapat beberapa prinsip yang beliau pegang teguh sebagai madhab atau sebagai mufti madhab Syafi'i. Salah satunya adalah komitmen beliau terhadap madhab Syafi'i dalam struktur hukum Islam. Pada masa itu seperti bisa dikatakan bahwasanya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan merupakan mufti terakhir madhab Syafi'i di Mekah pada saat itu. Karena masa itu adalah masa-masa runtuhnya kerajaan Utsmani atau Ottoman, yang mana setelah itu dibentuklah kerajaan Saud, Arab Saudi, yang mengadopsi pemahaman Wahabi. Jadi pemahaman Wahabi dikenal sebagai anti dalam bermadhab dan langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi beliau sangat berpegang teguh dan komitmen terhadap madhab Syafi'i dalam struktur hukum Islam. Dalam pandangan beliau, sistem madhab merupakan mekanisme intelektual yang telah berkembang selama berabad-abad melalui proses ijtihad para ulama. Oleh karena itu, otoritas keilmuan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi madhab yang memiliki metodologi usul fikih yang jelas. Hal ini bisa kita ketahui dari fatwa-fatwa beliau dalam karya-karya yang banyak merujuk pada literatur kitab madhab Syafi'i. Jadi fatwa-fatwa yang beliau tulis dalam berbagai kitabnya tetap merujuk pada madhab-madhab Syafi'i dan sangat sedikit sekali yang beliau tulis atas dasar ijtihad beliau sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat berpegang teguh pada mazhab Syafi'i dan penolakannya terhadap pemahaman-pemahaman anti mazhab yang tidak mau merujuk kepada ulama-ulama salaf, yang hanya mau menerima
Al-Quran dan hadis saja. Kemudian terdapat pemikiran beliau yang paling menonjol, yakni kritik terhadap gerakan Wahabi, yang mana Wahabi adalah suatu pemahaman atau suatu gerakan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang berkembang di Jazirah Arab sejak abad ke-18 melalui aliansi politik dengan keluarga kerajaan Muhammad bin Saud, yang mana beliau menegaskan atau memaksakan bahwa aliran atau madhab yang resmi pada kerajaan pada masa itu adalah ajaran Wahabi sebagai satu-satunya ajaran yang resmi diberlakukan di Saudi Arabia. Kemudian beliau Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan menilai bahwa sebagian ajaran Wahabi memiliki kecenderungan untuk mengkafirkan praktik-praktik keagamaan yang telah lama diterima dalam tradisi Sunni, seperti tawasul kepada para wali dan ziarah kubur. Dalam pandangan beliau, praktik-praktik tersebut memiliki dasar dalam tradisi fikih dan tasawuf yang telah diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dapat kita lihat kritik-kritik beliau dalam beberapa kitab Syekh Ahmad bin Zaini yang menolak tentang Wahabi dan membantah pemikiran-pemikiran Wahabi. Salah satu karyanya berjudul Fitnah Al-Wahabiyah. Jadi beliau dalam kitab itu tidak hanya membahas tentang aspek teologis dari gerakan Wahabi saja, tetapi juga mencatat berbagai peristiwa historis yang berkaitan dengan konflik antara pengikut Wahabisme dan masyarakat Muslim di wilayah Hijaz, yang menjadikan tulisan ini menjadi salah satu sumber penting dalam historiografi mengenai konflik keagamaan di Jazirah Arab pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kemudian karya-karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, beliau juga memiliki karya-karya yang sangat bagus sekali. Hanya beberapa saja yang kami sebutkan di sini. Salah satunya adalah Al-Futuhat Al-Islamiyah yang tadi sudah kita bahas, yang mana kitab ini membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam, terutama berkaitan dengan perkembangan politik dan konflik di wilayah Jazirah Arab. Kemudian ada juga kitab Fitnah Al-Wahabiyah yang membahas khusus kemunculan dan perkembangan gerakan Wahabi. Dalam tulisan ini juga beliau menjelaskan latar belakang munculnya gerakan tersebut serta konflik yang terjadi antara pengikut Wahabi dan masyarakat Muslim di wilayah Hijaz pada masa kemunculan Wahabi. Kemudian masih banyak karya-karya beliau yang lainnya yang membahas tentang fikih mazhab Syafi'i, biografi tokoh-tokoh Muslim, dan juga lain sebagainya yang belum kami cantumkan di dalam makalah ini. Kemudian pengaruh-pengaruh beliau sebenarnya sangat besar sekali. Dapat kita petakan menjadi dua. Pengaruh melalui tulisan juga sangat besar sekali yang dapat kita lihat melalui karya-karya beliau yang sudah kami sebutkan tadi, dan juga melalui jaringan murid-murid beliau melalui beberapa ulama di Haramain, kemudian berlanjut sampai kepada ulama Nusantara seperti Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang dapat kita lihat pada saat ini beliau berdua adalah salah satu ulama yang sangat berpengaruh dan paling berpengaruh, bahkan pengaruhnya dapat kita rasakan sampai sekarang ini melalui organisasi beliau Syekh Ahmad Dahlan, organisasi Muhammadiyah, dan juga Syekh Hasyim Asy'ari, organisasi Nahdlatul Ulama, dan pesantren-pesantren beliau yang mencetak beberapa lulusan kiai yang tersebar di Indonesia. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Semoga apa yang kami sampaikan melalui presentasi kali ini dapat kita ambil manfaatnya, yang semoga bermanfaat bagi seluruh umat muslim. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian atau lain-lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.